Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Yuran Adiasa dari kelas Sistem Informasi Reguler 6B. Ya, di sini saya akan menjelaskan soalnya itu adalah jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah kondisi bahan baku A, di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanan 2.500 per unit dan per periode. Dan penentuan loading bahan baku A menggunakan metode ELQ dan lead time selama 1 bulan. Dan ini adalah kondisi bahan baku B. Dengan pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity atau FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi sebesar 20 dan lead time sebesar 2 bulan. Maksudnya selama 2 bulan. Dan ini adalah kondisi bahan baku C. Dengan pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan load for load dan lead time selama 1 bulan. Dan ini adalah kondisi bahan baku D dengan pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan fixed periode requirement FVR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan dengan lead time selama 1 bulan. Inilah pertanyaannya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu adalah bahan baku D. Di sini menggunakan netting dan routing menggunakan metode FVR dalam intuisi selama 4 bulan. Di sini diketahui jika kebutuhan kotornya itu seperti yang dilihat pada periode 1 itu 10, periode 2 itu 15, periode 3 20, periode keempat 15, periode kelima 28, periode ke-6 15, periode ke-7 20, dan periode ke-8 adalah 23. Dan jumlah penerimaan presiden pada periode ketiga adalah 20. Dan presiden di tangan awalnya adalah 28. Di sini kita lakukan saja seperti biasanya, di mana setiap presiden di tangan akan berkurang sebanyak kebutuhan kotor yang diperlukan selama periode tersebut. Pada periode pertama itu diperlukan kebutuhan kotor sebesar 10, maka presiden di tangan menjadi 18. Pada periode kedua itu dibutuhkan kebutuhan kotor 15 dan presiden di tangan berkurang lagi menjadi 3, dan kebutuhan kotor pada periode 3 itu ada 20. Dan kita menerima jumlah penerimaan persediaan sebesar 20 pada periode ketiga. Lalu presiden di tangan masih ada 3. Dan pada periode 4, 5, 6, 7, dan 8 kita sudah tidak memiliki presiden di tangan, atau kita hanya tinggal memiliki 3 presiden di tangan, maka selisih dari kebutuhan kotor setiap periode tersebut menjadi kebutuhan bersih atau netting. Dan di sini kita sekalian mencari loading menggunakan FVR, yaitu dengan mengisi load untuk beberapa bulan atau sesuai dengan intuisi pada soal, yaitu adalah 4 bulan. Pada kebutuhan bersih periode 4, 5, 6, dan 7 kita memerlukan 75 lot. Jadi pada periode keempat kita memerlukan sebesar 75 lot untuk mengisi sebanyak 4 bulan ke depan atau 4 periode ke depan. Lalu pada periode ke-8 kita kembali menerima lot sebesar yang dibutuhkan untuk periode ke-8. Selanjutnya itu dengan lead time 1 bulan, sama seperti yang tadi, hanya saja ini kita memasukkan rencana pemesanan atau offsetting. Sesuaikan dengan kebutuhan bersih, lead time diisi 1 bulan sebelum kebutuhan bersih. Lalu selanjutnya itu ke bahan baku B. Netting dan routing menggunakan metode FOQ dengan intuisi load sama dengan 20 atau sebesar 20. Kebutuhan kotor di sini kita dapatkan dari rencana pemesanan pada bahan baku D sebelumnya. Dan di sini B itu adalah 1B atau B saja, jadi tidak ada perkalian.
Kebutuhan kotornya kita masukkan saja sesuai dengan periode yang ada pada bahan baku D tadi. Lalu kita ada jumlah penerimaan presiden pada periode 2, 4, dan 6 sebesar 10, 10, dan 20. Dan presiden di tangan sebesar 18. Pada periode pertama tidak ada aktivitas, jadi presiden di tangan pada periode pertama itu tetap 18. Dan kita menerima jumlah penerimaan presiden pada periode kedua, jadi presiden di tangan bertambah menjadi 28. Dan pada periode ketiga kita memerlukan 12 kebutuhan kotor, maka maksud saya presiden di tangan berkurang dari 28 menjadi 16. Pada periode keempat kita memerlukan kebutuhan kotor sebesar 28, dan kita juga menerima jumlah penerimaan presiden sebesar 10. Maka 16 tambah 10 ada 26, tetap tidak mencukupi kebutuhan kotor yang diperlukan, maka sisanya yaitu 2 akan menjadi kebutuhan bersih. Pada periode kelima kita tidak memiliki persediaan, maka diturunkan menjadi kebutuhan bersih. Pada periode ke-6 kita memerlukan 20 kebutuhan kotor dan kita juga menerima 20 persediaan, maka kebutuhan bersihnya adalah 0. Dan pada periode ke-7 kita memerlukan 23 kebutuhan kotor. Maka karena kita tidak memiliki persediaan, maka 23 tersebut menjadi kebutuhan bersih. Dan karena ini metode FOQ dengan institusi 20, maka kita hanya bisa mengisi lot dalam jumlah yang sama, namun dalam waktu yang fleksibel. Jadi karena kita memerlukan setidaknya untuk beberapa periode ke depan kita memerlukan 15 tambahan 0, dan institusi lot ada 20, maka pada periode keempat kita mengisinya 20 dan presiden tinggal 18. Pada periode kelima presiden tinggal 3. Pada periode ke-6 tidak memiliki aktivitas, maka presiden tinggal tetap 3. Nah, pada periode ke-7 kita tidak memiliki lot yang cukup, maka kita dapat memesan lagi sebanyak 20 karena memakai metode FAQ. Maka 20 ditambah 3 sama 23 dikurang dan kebutuhan bersih 23, maka presiden adalah 0. Bahan baku B dengan lead time 2 bulan. Sama seperti yang tadi, hanya saja kita di sini hanya mencari lead time atau rencana pemesanan berdasarkan dengan kebutuhan bersih. Kebutuhan bersih yang kita dapatkan tadi adalah pada periode 4, 5, 6, dan 7, maka lead time-nya kita isi 2 bulan lebih dulu daripada periode kebutuhan bersih, yaitu pada periode 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya adalah bahan baku A. Pertama kita cari nettingnya terlebih dahulu. Kebutuhan kotor di sini kita dapatkan dari rencana pemesanan pada bahan baku B, tetapi karena A adalah 2A, maka kebutuhan kotornya kita kali 2. Maka jadinya adalah periode ke-2 4, periode ke-2 itu 4, periode ke-3 itu 30, periode ke-4 itu 0 karena tidak ada. Dan periode ke-5 itu ada 46. Dan jumlah penerimaan presiden pada periode ketiga itu ada 15 dan periode ke-6 itu 20. Kita memiliki presiden di tangan sebesar 22. Dan pada periode pertama itu tidak memiliki aktivitas, maka presiden di tangan tetap 22. Pada periode kedua membutuhkan 4 kebutuhan kotor, maka 22 dikurang 4 sama dengan 18. Dan pada periode ketiga memerlukan 30 kebutuhan kotor dan kita menerima jumlah penerimaan presiden sebesar 15, maka kita masih memiliki presiden di tangan pada periode ketiga sebesar 3. Pada periode keempat itu kebutuhan kotor yang diperlukan adalah 0, jadi presiden di tangan kita masih 3. Dan pada periode kelima kita memerlukan kebutuhan kotor sebesar 46, dan karena presiden di tangan kita hanya tinggal 3, maka selisihnya yaitu 43 dimasukkan menjadi kebutuhan bersih atau netting. Dan pada periode ke-6 kita menerima persediaan sebesar 20 dan kita memiliki persediaan lagi sebesar 20 pada periode ke-6.
Lalu selanjutnya kita cari looting bahan baku A menggunakan metode ELQ. Metode ELQ memiliki rumus akar dari 2 dikali D, yaitu jumlah kebutuhan bersih ditambah biaya penyimpanan dan biaya penyimpanan, maksudnya 2 dikali kebutuhan bersih dikali dengan biaya pemesanan dibagi dengan biaya penyimpanan, yaitu ada 2 kali 43 dikali dengan 2000 dibagi dengan 2300 sama dengan 8,29 atau lotnya sama dengan 8. Kebutuhan bersih sendiri di sini kita dapat dari kebutuhan bersih wadah netting tadi, dan ukuran lot di sini hanya karena ini EOQ maka kita mengisinya sebanyak 8 dan mengisi lot tersebut sampai memenuhi kebutuhan bersih. Dan di sini ada 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 48. Maka kita memiliki persediaan di tangan sebesar 5. Lalu di sini ada bahan baku A dengan lead time 1 bulan. Sama seperti di netting tadi, namun kita di sini mencari lead time-nya atau perintah pemesanannya. Rencana pemesanan atau lead time itu ditentukan berdasarkan kebutuhan bersih yang ada. Dan di sini kebutuhan bersihnya ada satu, yaitu pada periode kelima sebesar 43. Maka karena lead time 1 bulan, kita mengisinya rencana pemesanannya sebesar 43 pada periode keempat. Lalu kita lanjut ke bahan baku C. Bahan baku C itu pertama kita mencari nettingnya. Pada kebutuhan kotornya sendiri kita dapatkan dari rencana pemesanan bahan baku D, namun dikali dengan 2 karena itu 2C. Di sini kebutuhan kotor pada periode 3 24, pada periode keempat 56, pada periode kelima itu 30, pada periode ke-6 40, pada periode ke-7 46. Dan juga penerimaan presiden pada periode ketiga itu 8, pada periode keempat itu 10, pada periode ke-6 itu 20. Di sini kita tidak memiliki persediaan tangan, jadi kita hanya mengandalkan penerimaan presiden saja. Lalu kita bisa langsung mencari netting atau kebutuhan bersihnya, yaitu kita memperoleh 24 kebutuhan kotor dan kita memiliki 8 penerimaan presiden, maka kebutuhan bersih pada periode ketiga adalah 16, pada kebutuhan kotor periode keempat itu memerlukan 56, dan kita memiliki 10 penerimaan persediaan pada periode keempat, maka kebutuhan kotor atau nettingnya 46. Pada periode kelima itu kita memerlukan kebutuhan kotor 30 dan kita tidak memiliki persediaan apapun, maka kebutuhan bersihnya 30. Pada periode ke-6 itu kita memerlukan 40 kebutuhan kotor dan kita menerima 20 persediaan, maka nettingnya adalah 20. Dan pada periode ke-7 itu kebutuhan kotornya adalah 46. Dan karena kita tidak memiliki persediaan, maka nettingnya adalah 46. Dan ini bahan baku C untuk loading menggunakan metode L4L atau load for load, di mana kita hanya memerlukan persediaan sebesar yang dibutuhkan oleh kebutuhan bersih agar tidak terjadinya persediaan untuk menghemat biaya penyimpanan. Kebutuhan bersih sendiri kita dapatkan dari netting tadi, lalu kita cukup mengisi jumlah penerimaan persediaan sesuai dengan yang diperlukan kebutuhan bersih setiap periodenya. Lalu persediaannya adalah 0, karena kita pada metode L4L tidak memerlukan tidak menyisakan persediaan di tangan. Dan inilah bahan baku C dengan lead time 1 bulan, sama saja dengan yang sebelumnya, namun kita di sini hanya mencari rencana pemesanan atau offsettingnya dengan lead time 1 bulan. Sama seperti tadi, lead time itu dicari, maksudnya offsetting itu dicari berdasarkan kebutuhan bersih, dan karena ini lead time-nya 1 bulan, maka kita mengisi rencana pemesanannya atau offsettingnya 1 bulan lebih dahulu daripada
kebutuhan bersihnya. Maka periode kedua itu 16, pada periode ketiga itu 46, periode keempat 30, periode kelima itu 20, dan periode keenam adalah 46. Dan kesimpulannya adalah untuk mencari komponen produk A dan produk C, kita menggunakan proses explosion, di mana dalam proses explosion produk A dibutuhkan explosion komponen produk B yang didapat dari proses netting dan offsetting produk D. Proses explosion produk C juga didapat dari proses netting dan offsetting produk D, seperti pada gambar soal. Dalam penyelesaiannya, lead time juga sangat penting dalam menentukan letak periode kebutuhan kotor untuk produk selanjutnya. Baiklah, ini adalah soal berikutnya dari UTS ERP, yaitu kita langsung saja ke soalnya. Soal pertama itu adalah pengembangan ERP atau Enterprise Resource Planning harus memperhatikan yang disebut dengan best practice. Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, pengembangan sistem ERP itu sendiri harus memperhatikan apa yang disebut dengan best practice, atau yang artinya adalah cara terbaik dalam mengelola bisnis yang paling layak ditiru berdasarkan pengalaman para pelaku bisnis atau teori akademik. Sebagai contoh saja itu adalah bagaimana proses umum yang sebenarnya berlaku untuk pembelian, penjualan, penyusunan stok di gudang, dan sebagainya. Di sini ada sebuah contoh, itulah contohnya jika dalam suatu perusahaan memiliki sebuah kendala dengan suatu permasalahan, seperti masalah pada perangkat lunaknya yang mereka gunakan, maka dengan menggunakan best practice ini dan menerapkannya, yaitu perusahaan tersebut akan mencari solusi terbaik, yaitu dengan menggunakan perangkat lunak lain yang lebih efektif dan efisien sebagaimana aplikasi yang biasanya digunakan oleh perusahaan lain untuk mengatasi masalah perusahaan tersebut. Dan best practice ini sendiri juga dapat memastikan kualitas dan memudahkan prediksi dalam melakukan bisnis, terutama pada jika terjadi masalah seperti perangkat lunak sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita ke soal yang kedua, yaitu adalah salah satu manfaat diterapkannya ERP, Enterprise Resource Planning, adalah adanya standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contohnya. Dalam penerapan ERP sendiri, standarisasi data dan informasi adalah menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang besar yang biasanya terdiri dari banyak business unit atau divisi-divisi dengan jumlah dan bisnis yang berbeda-beda. Dan pada sebuah perusahaan, hendaknya memiliki database yang terintegrasi atau terpusat. Jadi, data-data atau informasi-informasi yang ada pada database tersebut dapat diperoleh dengan mudah dan fleksibel untuk semua divisi atau semua unit yang ada pada perusahaan tersebut. Dan contohnya adalah, misalnya dalam sebuah perusahaan terdapat departemen pemasaran yang ingin mengetahui perilaku belanja pelanggan. Dengan bantuan sistem kolaboratif atau dan bantuan standarisasi data dan informasi ini sendiri, mereka tidak perlu meminta data-data tersebut dari departemen penjualan, karena mereka bisa mengusulkan data tersebut langsung dari sistem, karena telah menerapkan standarisasi data dan informasi yang bisa diakses dan bisa diperoleh oleh divisi-divisi lainnya. Contohnya sendiri seperti yang baru saya disebutkan, bahwa data-data dari departemen penjualan bisa diperoleh oleh departemen pemasaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.